Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-8 kita. Pertemuan pasca Meet ini akan saya bahas tentang struktur bangunan bawah, yaitu abutmen dan pilar. Dalam 3 pertemuan ini nanti akan saya bahas tentang abutmen terlebih dahulu, karena struktur abutmen ini kan kita bahas dari fondasinya, kemudian brace wall-nya atau struktur kolomnya, dan back wall-nya atau struktur pada bagian penampak injaknya. Nah, oke, kita lanjutkan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang abutmen jembatan. Jadi rencana saya setelah semester kemarin adalah selama 7 pertemuan nanti kita membahas tentang struktur bangunan bawah, yaitu abutmen dan nanti pilar. Nah, kenapa saya mendulukan abutmen? Karena dalam contoh kasus yang saya berikan kepada kalian itu adalah jembatan bentang tunggal. Jadi abutmen dan gelagar. Nah, nanti setelah selesai baru nanti tambahannya yaitu berupa jembatan dengan bentang jamak, yaitu dengan beberapa pilar. Nah, seperti itu. Nanti di sini kita membahas lengkap dari fondasi hingga ke ke tubuh abutmen itu sendiri. Pertama, mari kita refresh kembali apa itu abutmen. Jadi ini struktur abutmen yang saya potong gitu ya. Abutmen terdiri dari ada wing wall, jadi ada bagian sayap di bagian tepi-tepinya. Kemudian ada approach slab, yaitu plat injak. Jadi di belakang sini kan tanah timbun ya. Tanah timbun itu tidak boleh langsung dibebani oleh roda kendaraan, tapi harus diberi pengaku sebenarnya ini seperti rigid pavement untuk kendaraan. Kemudian ini ada back wall, nanti kita akan mendesain ini tulangannya bagaimana. Ini juga bahan bebannya. Kemudian ada bearing, ada tumpuan, dan ada brace wall atau dinding penahannya. Di bawah ada panel cap. Nah, kita akan berbicara tentang approach slab dulu atau plat injak. Nah, plat injak itu seperti ini ilustrasinya. Jadi akan dilewati oleh sebuah truk yang akan memasuki sebuah jembatan, makanya disebut dengan approach atau pendekatan. Maka untuk kondisi maksimumnya kita mengasumsikan beban yang ada itu adalah dari satu as roda atau dari satu buah roda. Jadi tidak dari semua roda, tapi dari sebuah roda yang ditaruh di sebuah tanah dengan memiliki kekuatan tertentu. Yang terjadi adalah seperti ini. Ini bebannya sebagai beban titik, dan itu menjadi plat dua arah, yaitu plat dengan lendutan ke arah melintang maupun ke arah memanjang plat injak. Nah, ini bentuknya kalau dilihat dari arah melintang maka plat injak ini menahan beban sebuah roda sebesar 112,5 kN. Angkanya ganjil karena standarnya sebuah sumbu gandar itu menahan 225 kN, itu standar dari SNI-nya ya, sehingga satu roda itu menahan setengahnya 112,5 kN gitu. Nah, yang terjadi seperti ini, jadi akan ada lendutan negatif maupun positif gitu ya. Yang kita hitung adalah momen maksimum akibat roda tersebut ini. Yang nanti sebetulnya ini menggunakan teori sebetulnya itu beam on elastic foundation. Tapi nanti kita sudah ada sebuah rumus empirisnya bagaimana cara menghitung momen maksimum ini gitu. Jadi nggak begitu rumit gitu. Lalu beban roda ini itu dimodelkan seperti beban ya memang beban titik, tapi kan sebenarnya bidang kontaknya ban dengan plat itu kan jadi seperti ini ya, kayak beban paling merata dengan lebar 2 kali jari-jarinya, jari-jari beban. Lalu di sini ada tebal aspal dan ada tebal plat injaknya gitu. Memang bidang kontaknya itu adalah selebar B, itu ya bidang kontaknya, tapi bebannya itu akan menyebar selebar B aksen. Coba kita zoom in. Nah, ini. Jadi B aksen ini adalah jari-jari persebaran beban yang itu melebar akibat adanya efek ini nih. Ada tebal aspal loh. Jadi karena dia tidak langsung tidak berada pada tebal plat, tapi pada aspal di atasnya, yang disebarkan oleh si aspal sebesar
45 derajat ke arah kiri dan 45 derajat ke arah kanan, sehingga B aksen ini itu lebih besar daripada B. Nah, kemudian arah memanjang, kalau tadi arah melintang, ini kita untuk orientasi melintang memanjang itu yang jadi acuan adalah jembatannya ya. Jadi kan ini melintang jembatan, ini memanjang jembatan. Jadi kalau melintang itu kita melihat arah melintang jembatan. Kalau memanjang sebenarnya kita melihat dari arah samping jembatan. Nah, bisa dilihat di sini rodanya lihat dari arah samping, besarnya sama dengan jari-jarinya juga. Ini adalah jari-jari persebaran, dua kali jari-jari persebaran beban. Jadi kalau lihat dari arah melintang dia selebar ini karena rodanya juga itu kan rodanya dua. Tapi kalau daerah memanjang rodanya terlihat cuma satu, sehingga jari-jarinya juga cuma satu. Karena sebetulnya apa ya? Aslinya beban ini tuh diterimanya oleh aspal atau plat itu bentuknya itu sebuah lingkaran sebelumnya gitu. Jadi tidak titik, tapi kan ada bidang kontak berupa lingkaran. Sama hasilnya akan terjadi momen maksimum juga, nanti akan ada sebuah rumus empirisnya. Kemudian yang terjadi juga sama dengan yang di arah melintang, terjadi pelebaran jari-jari yang awalnya A, yang aslinya dari roda, itu menjadi A aksen karena ada 45 derajat dan 45 derajat berasal dari tebal aspalnya, seperti itu. Nanti nilai A dan B kan kita lihat, ini ada standar SNI-nya, berapakah lebar tapak roda A standar dan berapakah bidang kontak yang untuk standarnya. Nah, ini adalah momen pada plat injak gitu ya. Jadi momennya itu kita menggunakan rumus empiris dari NASREC. NASREC itu adalah sebuah standar pada jalan dan jembatan untuk Australia. Sejarahnya memang karena awal tahun 90-an itu Indonesia itu dibantu oleh Australia untuk menerapkan bridge management system. Jadi banyak standarnya mengacu dari Australia. Nah, rumusnya adalah TT per 2 dikali 1 dikurang R kali akar 2 bagi lambda. Nah, TT per 2 ini apa? Jadi setengah dari besarnya ini. Setengah dari besarnya 112,5 kN. Jadi berat satu buah roda tadi bebannya. Dikali 1 dikurangi R, jadi jari-jari pembebanan. R-nya adalah ini ya, setengah dari B aksen atau setengah dari A aksen. Ingat, aksen ya, bukan A atau B. Jadi intinya jari-jari dari roda yang sudah melebar, B aksen dan A aksen. Nah, sedangkan faktor lambda adalah faktor interaksi kekakuan antara kekakuan plat beton dengan kekakuan tanah subgrade di bawahnya. Ini kalau dilihat kan seperti 1/12 pihak pangkat 3 ya, mirip-mirip lah gitu, pangkat 1/4 gitu. Nah, tapi kekakuan si beton itu direpresentasikan dengan nilai EC, modulus elastisitas beton, sedangkan kekakuannya si tanah itu direpresentasikan dengan nilai Poisson, modulus Poissonnya tanah dan modulus reaksi subgrade gitu. Jadi sebetulnya nanti momen maksimum ini dipengaruhi oleh seberapa bagus kualitas dari tanah timbunan di bawahnya, dan seberapa bagus juga kualitas dari plat injaknya, seperti itu. Jadi memang ini interaksi langsung antara struktur beton dan tanah gitu. Seperti tadi sudah saya jelaskan, nilai R adalah setengah dari B aksen yang sudah aksen dan setengah A kalau yang sudah aksen juga gitu. Nah, ini dia ukuran A dan B standar. Seperti yang saya bilang tadi, di SNI itu dia memiliki beban 225 kN, kemudian ukuran tapak standarnya adalah ini 750 kali 250. Jadi lebarnya 750 mili, panjangnya itu yang ke arah memanjang itu 250 mili, sehingga kesimpulannya nilai B yang belum aksen ya, nilai B itu 750 mili dan nilai A adalah 250 mili. Nah, untuk menambah faktor aman, maka jangan lupa sebenarnya nilai TT tadi 112,5 kN ini itu ditambahkan dengan dikali dengan faktor beban dinamis FBD. Jadi
Walaupun sebenarnya satuan beban dinamis ini kan fungsi dari panjang bentang jembatan, tapi sekalian saja kita gunakan untuk pelan injak yang memasuki jembatan. Dalam studi kasus kita, karena bentang jembatan kita masih 25 meter, maka FBD-nya 40%, 1,4-nya dari angka 112,5 kN. Nah, ini dia. Oh iya, nilai KS tadinya sudah kita bahas tadi, itu dapatnya dari mana? Itu sebetulnya berasal dari pengujian laboratorium sebetulnya ya. Jadi nilai KS itu adalah ini. Jadi sampel tanah timbun diambil, diuji dengan plat CBR. Jadi dihitung dengan rumus ini 1,3 dikali E modulus densitas tanahnya dibagi 1 min. Nilai Poisson tanahnya dikali 1/akar A. A adalah luasan tanahnya. Apa sih itu modulus subgrade? Modulus subgrade itu adalah hubungan antara tekanan yang menekan tanah secara vertikal dengan defleksi yang terjadi pada tanah. Jadi percobaannya kemungkinan kalau tanah itu ditekan dengan sebuah plat pendorong CBR standar gitu ya, diberikan gaya sekian kilonewton dibagi dengan luasan, jadi dibagi dengan luasan plat kan jadi tekanan yang vertikal ke arah tanah, nanti kelihatan lendutan ke arah bawahnya itu berapa milimeter, seperti itu. Di sini satuannya adalah kPa per milimeter, tapi yang kita gunakan dalam perhitungan nanti adalah satuannya kilonewton per meter pangkat 3. kPa itu apa sih? kPa itu adalah kilonewton per meter persegi dibagi meter. Jadi paling enak tuh defleksinya itu dalam satuan meter juga. Jadi kilonewton per meter persegi dibagi meter, sehingga kilonewton per meter pangkat 3. Hati-hati ya, ini bukan satuan berat volume, tapi satuan sekian kilonewton per meter persegi per sekian meter lendutan. Nah, dari Nasra itu memberikan sebuah grafik standar gitu ya, tergantung dari berapa persen CBR tanahnya. Kan tadi sudah saya bilang momen maksimum itu akan tergantung dari seberapa bagus kualitas tanah timbun dan seberapa bagus beton platnya. Nah, jika CBR-nya itu adalah merepresentasikan seberapa bagus kita memadatkan atau seberapa bagus kekuatan dari tanah subgrade-nya, itu misalkan biasanya kita target dari engineer-nya mau 4% kan, 6% atau 8%, misalkan kita target 6%, tarik ke kanan, kemudian lihat ke bawah, maka inilah nilai KS-nya. Hati-hati satuannya masih kPa per milimeter, jangan lupa dikonversi ke dalam satuan kilonewton per meter pangkat 3. Jadi milimeter ini nanti diganti dengan meter, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bending moment yang terjadi pada plat injak gitu ya. Jadi momen terjadi adalah momen dua arah momen dan arah melintang jembatan yang kita asumsikan berasal dari beban satu buah roda truk standar SNI pembebanan jembatan gitu. Nah, selanjutnya sekarang barulah kita masuk ke struktur abutmen itu sendiri gitu ya. Di sana kita masuk ke pembebanan abutmen, mulai dari dalam pertemuan ini kita akan mulai dari pembahasan gaya-gaya pada fondasi abutmen.